Di sini ada sesuatu yang harus saya luruskan tentang permasalahan bid'ah. Ada sebagian manusia mengatakan kalau bid'ah di dalam agama itu enggak semua sesat. Ada yang bid'ah dhalalah, ada yang bid'ah hasanah. Cuman repotnya orang ini membawa sekian banyak kitab, menukil dengan sebagian banyak kitab dan mencomot nama-nama sebagian para ulama, bahkan imam-imam ahlus sunnah wal jamaah. Dan banyak sebagian kaum muslimin sudah terjatuh, karena itu kita ingin meluruskan ucapan orang tersebut. Lihat ya ucapannya, artinya saya nukil ucapannya. Kalau seorang berbuat bid'ah yang ada dasar dari agama, maka tidak tertolak. Ini ucapan orang tersebut. Ya saya jawab. Yang pertama, jika memang ada satu perbuatan yang baru di dalam agama ini, oh kayaknya ada yang baru, ini baru ini, dan ternyata memang ada dasar di dalam agama, itu ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, disebabkan karena kebodohan. Kenapa bodoh? Satu, asal amalan tersebut adalah sunnah. Al-jahl. Al-jahl apa? Nggak tahu. Ketika ada satu amalan yang asalnya sunnah, akan tapi disebabkan karena ada beberapa faktor yang mengharuskan amalan tersebut terhenti, maka jadi hilang sunnahnya. Ketika faktor penghalang tersebut sudah hilang, maka tiba-tiba ada orang yang menghidupkan kembali sunnah yang pernah hilang. Itu bid'ah bukan? Kalau secara bahasa iya, perkara yang baru, tapi bukan menurut agama, tapi secara bahasa. Seperti kasus siapa? Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu. Ketika sholat tarawih pada zaman Nabi ada nggak? Ada pada zaman Nabi. Berapa hari sholat? 1, 2, 3 hari. Hari keempat libur. Loh kenapa libur? Wahyu kan masih turun. Kalau Nabi sholat khawatir diwajibkan. Sholat 5 waktu ya bolong-bolong, tambah terawih, apa nggak terbebani umat? Nabi menyembunyikan diri, dalam artian diam di rumah, sholat di rumah. Itu kan sunnah. Kemudian Nabi tidak melakukannya lagi, Nabi meninggal, wahyu terputus. Karena ada kesempatan Abu Bakar untuk menghidupkannya, tapi kan banyak pemurtatan pada zaman beliau. Sebagian orang itu banyak yang nggak mau bayar zakat, diperangi sama Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Dan masa kepemimpinan beliau cuma 2 tahun, sangat ringkes sekali, nggak sempet sholat tarawih, diganti Umar. Ketika zaman Umar, yang nggak mau bayar zakat sudah bayar zakat semua, sekarang selesai. Yang murtad udah nggak berani lagi murtad, Islam sudah tambah kuat, faktor penghalang udah hilang, wahyu sudah terputus, Nabi sudah meninggal. Kaum muslimin ramai di masjid, cuman kan sholatnya sendiri-sendiri. Di sana ada imamnya, di sana ada imamnya. Ini Umar memandang nggak bagus. Kan itu dijadikan satu, Ka'ab ibn Malik dengan Abu Ruqayyah Tamim ibn Aus Ad-Dari menjadi imam bergantian. Setelah kaum muslimin satu imamnya, maka Umar mengatakan ni'matul bid'ah hadi. Nih sebaik-baik bid'ah, perkara yang baru, yang paling terbaik adalah ini. Maksudnya apa? Kemarin kan belum ada, tapi sebelumnya udah ada. Siapa yang mengadakan? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ucapan Umar di sini maksudnya apa? Bahasa. Ini kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, asal amalan tersebut adalah sunnah, tapi disebabkan karena ketidaktahuan manusia kepada sunnah. Ketika ada orang mengamalkan sunnah, akhirnya dianggap sebagai suatu hal yang baru. Contoh, antum safar pergi dari Surabaya kembali ke rumah, saya mau tanya sunnahnya apa? Jangan langsung pulang ke rumah. Sunnahnya apa? Antum datang ke masjid, sholat 2 rakaat, disebut sama para ulama sholat qudum minas safar, sholat tiba dari safar. Hadis Ka'ab ibn Malik dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Ini kan sunnah yang kadang ditinggalkan oleh sebagian manusia. Ketika ada seorang datang masuk masjid, kamu sholat apa? Qudum minas safar. Bid'ah. Betul bid'ah secara bahasa. Tapi kalau secara syariat ada tuntunannya. Loh kenapa dikatakan bid'ah?
Karena perkara ini muncul baru, sementara asalnya itu nggak baru. Ada asal di dalam sunnah, cuman karena ketidaktahuan masyarakat, akhirnya amalan tersebut dianggap sebagai amalan yang baru. Jadi orang ini mengatakan kalau ada suatu bid'ah, perkara yang baru di dalam agama, ada dasar dari agama, maka tidak tertolak. Maka kita katakan, orang yang mengadakan satu bid'ah, bisa jadi yang Anda katakan kalau ada dasarnya tidak tertolak, itu asalnya adalah sunnah. Yang ketika itu terputus, kemudian dihidupkan kembali. Yang kedua, asal amalan tersebut adalah sunnah, cuma disebabkan karena kebodohan yang merata, ketidaktahuan manusia terhadap sunnah, akhirnya ketika ada yang mengamalkannya dianggap sebagai suatu hal yang baru. Contoh lain apa? Imam kalau subuh nih datang masuk masjid, itu misalnya dia menanti jemaah belum datang, disunahkan untuk tidur, bertelekan dengan tangan kanan. Itu sunnah, hadis Muslim. Baru dengar? Ya kalau belum pernah dengar hadis kan datang imam masuk masjid, ini ngapain imam molor ini? Kan gitu. Itu sunnah. Imam menanti jemaah sambil tidur berbaring menghadap kiblat dengan bertelekan dengan tangan kanannya. Itu sunnah. Tapi kalau diterapkan kan anggapannya macam-macam kan seperti itu. Kemudian kita katakan kepada orang ini, kalau Anda mengatakan ada satu amalan bid'ah yang katanya kalau ada dasar dari agama tidak tertolak, ya sudah kita katakan datangkan amalan bid'ah tersebut yang dari Nabi Muhammad SAW tidak mengamalkannya, tidak mengikrarkannya, tidak mengarahkan umat kepadanya, para khulafa ar-rasyidin pun tidak mengamalkannya, tidak mengerjakannya, tidak menghasung kaum muslimin untuk mengamalkannya, sementara Anda punya dalil bahwasanya bid'ah ini ada dasar dari agama. Sebutkan contohnya kalau begitu. Itu tanggapan saya. Kemudian dia katakan ini yang kurang dipahami, ini yang namanya mafhum. Kita lihat ya mafhum dia. Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Fathul Mubin, beliau menjelaskan hadis tadi, ucapan Nabi ma laisa minhu, artinya la yashhadu lahu min qawaidihi wa adillatihi ammah. Terjemah orang ini, bid'ah yang tidak didukung sedikit pun dari kaidah-kaidah agama dan dalil-dalil umum di agama, itu yang raddun, yang tertolak, yang sesat, bid'ah yang tidak berlandaskan dengan kaidah-kaidah dan dalil-dalil umum yang mendukungnya, maka itu raddun. Artinya kalau ada pendukung, ada dalil umum, maka bid'ah tersebut tidak tertolak. Dari sinilah para ulama memahami bid'ah ada dua. Lihat bahasanya kan ngeri. Orang baru belajar nonton video orang ini, oh betul juga. Saya simpulkan ucapan orang ini. Kesimpulan yang pertama, bid'ah yang tidak didukung dari kaidah agama atau dalil umum, maka itulah bid'ah yang raddun, lagi sesat. Yang kedua, berarti bid'ah yang didukung dalil umum itu tidak tertolak. Dia menggunakan ucapan siapa? Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab apa? Fathul Mubin. Saya bacakan lebih lengkapnya. Ucapan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami Syihabuddin Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Sekarang kita lihat bid'ah apa yang dimaksud, agama atau bahasa. Kita lihat ya. Walhasil, nih kitabnya dia nukil pakai kitab Fathul Mubin, saya pinjam kitabnya Ibnu Hajar Al-Haytami. Walhasil, kata beliau, setelah membawa ucapan Imam Syafi'i mengatakan bid'ah memang ada dua. Satu madmumah tercela, dua hasanah atau mahmudah, bahasa beliau bukan hasanah, mahmudah. Yang pertama tercela, yang kedua terpuji. Walhasil dikomentari nih sama Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, bukan Al-Asqalani, bukan Al-Haytami, sama-sama bermadhab Syafi'i. Kita lihat bid'ah apa yang dimaksud. Annal bid'al hasanata, sesungguhnya bid'ah yang dikatakan hasanah, muttafaqun ala nadabiha, yang sepakat para ulama untuk menghasung kepada bid'ah tersebut. Wahia, lantas apa bid'ah yang dimaksud? Ma wafaqa syai'an mimma marra, segala sesuatu yang cocok dengan apa yang telah berlalu, kitab dan sunnah. Walam yalzam min fi'lihi mahdhurun syar'iyyu, dan ketika seorang melakukannya tidak terlarang menurut syariat. Sekarang kita lihat seperti apa maksudnya. Kata beliau,
katasnifil ulumi wa nahwiha, seperti penulisan ilmu, penulisan cabang ilmu. Ilmu dituangkan ke dalam buku, diantaranya ada ilmu nahwu, ada ilmu saraf, ada ilmu mustalahul hadis, ada ilmu qawaidul fikhi. Itu bid'ah menurut siapa? Pendapat Ibnu Hajar Al-Haytami. Bid'ah apa yang dimaksud? Bahasa, bukan bid'ah secara agama. Ini sepintas tentang saudara kita yang telah menyebutkan bahwasanya bid'ah hasanah ada di dalam agama. Saya pengen melanjutkan tapi waktunya sudah habis sepertinya. Insya Allah nanti saya akan mampir di majelis berikutnya, karena dalam kitab ini ada seorang bernama Abu Syamah Al-Maqdisi. Ini madhabnya Syafi'i juga. Beliau akan jelaskan bid'ah hasanah yang dimaksud oleh madhab Syafi'i dan juga bid'ah dhalalah, dan memberikan contoh-contohnya, dan semoga memberikan penjelasan dan juga memberikan pencerahan untuk sebagian teman-teman yang kurang paham tentang masalah pembagian bid'ah dan sudah masuk ke dalam arena yang bikin rancu, yang saya tidak menyarankan untuk masuk ke dalamnya. Wallahu ta'ala alam bis-shawab.